Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Amalia M dengan nomor induk mahasiswa 19961411005 dengan nomor urut absen 24. Di mana dikarenakan nomor urut absen saya genap, maka saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari soal A. Soal nomor 1 yaitu kemukakan beberapa landasan ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik didasarkan beberapa landasan pikir sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah ekonomi mikro dan makro. Masalah pokok dalam perekonomian adalah masalah ekonomi mikro yang menyangkut distribusi, alokasi produksi dan konsumsi. Serta masalah ekonomi makro yaitu pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu agen ekonomi. Sistem ekonomi satu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi dalam hal ini, apakah dia adalah pemerintah atau bukan, dan bagaimana keputusan ekonomi dibuat. Baik itu melalui perencanaan terpusat atau mekanisme penetapan harga. Yang ketiga yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian ini semakin konvergen, yaitu cenderung lebih dekat satu sama lain. Sekarang, secara umum diakui bahwa sektor swasta harus mengambil peran utama di pasar. Namun, jika terjadi kegagalan pasar dan pemerintah memiliki potensi untuk memperbaiki kegagalan tersebut, maka pemerintah harus memperbaiki kegagalan tersebut selama diyakini mampu mengatasinya. Yang keempat yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat resmi. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari 4 tahap, yaitu deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan politik. Nomor 2 yaitu jelaskan beberapa faktor kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama informasi yang terbatas, yang kedua pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta, yang ketiga pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat, dan yang keempat hambatan dalam proses politik. Kegagalan pemerintah juga terdiri dari 2 jenis, yaitu kegagalan omisi dan kegagalan komisi. Kegagalan omisi ini misalnya memburuknya fasilitas transportasi dan komunikasi yang menyebabkan kegiatan sektor swasta dan publik meningkat. Pemeliharaan nilai tukar nominal terus menghadapi peningkatan inflasi yang cepat dengan kontrol nilai tukar dan izin impor, dan kegagalan untuk memelihara fasilitas infrastruktur yang ada. Sementara itu, kegagalan komisi misalnya pada BUMN yang mahal dan tidak efisien, inefisiensi dan pemborosan dalam program investasi pemerintah, pemerintah yang terlalu jauh dan mahal mengontrol kegiatan sektor swasta, serta defisit anggaran pemerintah yang disebabkan oleh defisit BUMN dan inflasi yang tinggi dengan lanjutannya berada pada alokasi sumber daya, perilaku menabung, dan alokasi investasi swasta. Soal nomor 3 yaitu uraikan pengertian dan ciri barang publik disertai dengan contoh mendasar. Yang pertama yaitu pengertian barang publik. Barang publik adalah barang yang tidak dapat dibatasi penggunaannya dan sedapat mungkin tidak perlu membayar untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang jika dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain atas barang tersebut. Ciri-ciri barang publik yaitu barang tersebut dikonsumsi tanpa persaingan, tidak ada kekhususan dan penggunaan, dan tidak ada persyaratan untuk pemakainya. Konsumsi barang publik dapat dilakukan oleh individu atau kelompok secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kondisi ini membuat konsumsi terjadi tanpa perlu adanya persaingan antara konsumen. Setiap konsumen juga tidak diberikan larangan dan larangan dalam konsumsi barang publik ini. Pembatasan oleh penyedia barang publik cenderung sangat sulit untuk ditegakkan. Contoh barang publik yaitu yang paling mendasar adalah jalan raya. Banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat jalan
Selain itu, setiap orang dapat menikmati manfaat jalan raya tanpa ada pengguna tertentu. Jalan juga dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa pengguna jalan. Selain itu, udara, sinar matahari, serta marka jalan juga merupakan barang publik. Soal nomor 4 yaitu jelaskan teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari aspek makro. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai memiliki pengaruh terhadap proses ekonomi makro, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer. Pembayaran transfer bukanlah pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pembayaran langsung kepada warga negara yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, dan pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Berikutnya soal nomor 5 yaitu fungsi APBN ditinjau dari aspek kebijakan fiskal dan aspek manajemen. Yang pertama yaitu fungsi APBN ditinjau dari kebijakan fiskal, berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Yang kedua, fungsi APBN ditinjau dari aspek manajemen, lebih berpedoman kepada perencanaan anggaran suatu kegiatan di tahun yang bersangkutan. Nah, soal terakhir yaitu menurut saudara bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum minimal disertai dengan tinjauan empiris. Menurut saya, APBN di Indonesia telah dilakukan secara responsif dan fleksibel sebagai instrumen utama dalam mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Secara umum, pelaksanaan APBN pada semester 1 2021 sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan dukungan dari kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi. Berikut tinjauan empirisnya. Strategi fiskal ekspansif dalam menjalankan kebijakan counter-cyclical untuk meningkatkan kegiatan ekonomi terlihat dari peningkatan realisasi pelaksanaan APBN hingga semester 1 2021. Realisasi penerimaan negara mencapai 886,9 triliun atau tumbuh 9,14%, mencapai 50,9% dari target APBN 2021. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai 1.170,1 triliun atau meningkat sekitar 9,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara, realisasi defisit anggaran pada semester 1 2021 mencapai 283,2 triliun atau 1,72% dari PDB. Sementara itu, pembiayaan anggaran dilakukan sejalan dengan kebijakan counter-cyclical yang dilakukan pemerintah pada semester pertama. Secara keseluruhan, alokasi untuk program PEN 2021 adalah sebesar 699,4 triliun, meningkat dibandingkan realisasi program PEN 2020 sebesar 575,2 triliun. Anggaran penanganan bidang kesehatan meningkat signifikan dari realisasi 2020 sebesar 62,7 triliun menjadi 193,9 triliun pada alokasi tahun 2021, terutama untuk mendukung program vaksinasi dan percepatannya, pelayanan pasien, dan penguatan penanganan COVID-19 di daerah. Nah, itulah tadi pemaparan jawaban dari soal ujian MIT mata kuliah Ekonomi Publik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.